Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani, 23090015 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 untuk mata kuliah data mining, di mana kita sudah mendownload dataset yang telah diarahkan oleh Bapak. Kemudian kita memilih salah satu di antara banking dan retail. Di sini saya download yang banking. Yang pertama kita import library-nya terlebih dahulu. Ada Pandas, terus ada Matplotlib, ada Chevron, terus kemudian ada Mixed Frequent Patterns, kemudian ada Mixed Prepressing, kemudian ada import time, ada import warning. Kemudian selanjutnya setelah kita mengimport, kita akan mengimport library Pandas untuk memanipulasi data. Kemudian kita mengimport modul drive dari Google Colab untuk akses Google Drive-nya tersebut. Kemudian kita konekkan Google Colab dengan drive kita seperti ini. Setelah berhasil, selanjutnya kita mengcopy paste data CSV yang telah kita download sebelumnya. Nah, setelah itu di mana PDR CSV itu untuk membaca file CSV dan menyimpannya dalam data frame Pandas tersebut dan menampilkannya 5 baris pertama dari data frame yang tersebut. Ini. Selanjutnya ada df info untuk menampilkan ringkasan struktur data frame. Ini. Kemudian ada printdf itu digunakan untuk menampilkan haftarama kolom dari data frame. Dan ada df is null sum itu untuk menghitung jumlah nilai yang hilang. Ini jika kalian akan menggunakannya lagi, jika ingin menggunakannya lagi. Kemudian langsung saja untuk data processingnya. Di sini saya menggabungkan semua layanan jadi satu kolom untuk tiap customer ID. Kodenya seperti ini. Kemudian setelah itu kita kelompokkan berdasarkan customer ID dan kumpulkan layanan dalam list. Ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Dan ini untuk kalian untuk mengambilkan jumlah elemen baris dalam objek transaction, sedangkan transaksi menampilkan isi dari objek tersebut. Ini di sini ada kode from mixed property import transaction actor itu untuk mengimport transaksi coder dari mixed untuk mengubah data transaksi menjadi format analisis. Kemudian di sini ada clean transaction sama dengan transaksi apply, yaitu untuk pastikan transaksi itu sudah berupa series atau list. Kemudian ada encode transaksi, terus masukkan hasil data frame-nya menggunakan encode df itu pada data frame transaksi matriz column to columns. Kemudian kita tampilkan seperti ini datanya. Ya, langsung saja untuk perhitungan a priorinya di sini. Kode ini untuk mencatat waktu mulai menjalankan algoritma a priori pada encoded yang di atas. Kemudian dengan minimum dukungan 0,001 untuk menghitung waktu eksekusi dan mencetak durasi eksekusi dalam detik. Dan hasil outputnya yaitu a priori execution time-nya ada di 0,0666 second. Kemudian selanjutnya itu ada kode untuk mengurutkan data frame items a priori berdasarkan kolom support secara menurun dari yang tertinggi dan ke yang terendah. Untuk outputnya seperti ini, ada di yang tertinggi yaitu ada di 0,368 di items quick box. Kemudian yang kedua ada 0,365 ada di mobile banking. Yang ketiga ada 0 di angka 0,35 di investment. Kemudian selanjutnya ada di angka 0,34 tepat dari fixed deposit. Terus yang terakhir ada di 0,34 yaitu ATM withdrawals. Kemudian selanjutnya di kode ini yaitu untuk menghasilkan aturan asosiasi dari fixed items a priori menggunakan metrik confidence dengan ambang batas 0,1 dan maksimumnya 3 items, lalu menampilkannya 10 aturan teratas. Seperti ini hasil outputnya. Di atas ada quick box di angka 0,368.
confidence-nya yaitu ada di 0,315217 selanjutnya seperti ini. Dan kemudian di kode selanjutnya ini untuk mengurutkan data frame a priori berdasarkan kolom support secara menurun. Kalau yang tadi itu dari yang tertinggi ke terendah, kalau ini secara menurun, sama kurang lebihnya sama sih seperti itu. Terus untuk ini juga kurang lebih sama kayak tadi, tapi ini tuh sama. Terus kemudian di sini ada kode itu mengurutkan data frame, terus berdasarkan kolom confidence dan list secara menurun juga. Sama juga tadi mungkin scroll. Kemudian ada di selanjutnya ada di FF growth-nya, di mana kode ini mencatat waktu mulai menjalankan algoritma FF growth pada account DF dengan minimum dukungan 0,001, menampilkan 5 items teratas, menghitung eksekusi, dan mencetak durasi eksekusi dalam detik. Outputnya ada di ini. Ada di teratas ada di 0,353, itemnya itu investment, kemudian ada di yang urutan kedua ada di 0,337 yaitu saving account, selanjutnya ada di 0,344 fixed deposit, dan selanjutnya. Kemudian kode shortcut selanjutnya ini kode ini mengurutkan data frame fact system berdasarkan kolom support secara menurun dan kemudian mencetak hasilnya. Outputnya kurang lebih seperti ini, ada di 531 rows dan 2 kolom. Kemudian kode selanjutnya menghasilkan aturan asosiasi dari menggunakan metric confidence dengan ambang 0,1 dan maksimal 3 item, selalu menekankannya 10 aturan teratas. Nah, selanjutnya di kode ini untuk mengurutkan data frame rules forward berdasarkan kolom confidence dan leaf secara menurun juga. Terus selanjutnya di kode Python ini, di mana kode di fixed access plot subplots ini, di mana kode ini membuat 2 subplot untuk membandingkan hasil dari algoritma a priori dan FP growth. Terus kemudian di sini menggunakan SNS untuk memplot support phase confidence dari aturan a priori dengan warna berdasarkan leaf. Kemudian di sebelah sini yaitu untuk memplot support phase confidence dari aturan FP growth dengan skema warna yang berbeda. Kemudian kita untuk menampilkannya kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini untuk algoritma a priorinya. Kemudian di sini untuk algoritma FP growth, support dan confidence-nya. Ini. Kemudian selanjutnya saya menambahkan kode ini untuk membuat sebuah picture dengan 2 subplot untuk membandingkan hasil dari algoritma a priori dan FP growth berdasarkan conviction dan leaf. Yang tadi kan itu support dan phase confidence. Kalau yang ini antara conviction dan leaf, di mana itu memplot conviction phase leaf untuk aturan a priori menggunakan scatter dengan label dan transposasi alpha diatur. Kalau terus untuk memplot conviction phase leaf untuk aturan FP growth itu dengan cara yang sama. Kemudian PLT type layout ini untuk menambahkan judul untuk masing-masing subplotnya. Outputnya seperti ini. Ini untuk yang convection leaf a priori, dan ini FP growth convection phase leaf. Yang terakhir ada di kode untuk membandingkan waktu eksekusi antara algoritma a priori dan algoritma VP growth, yaitu di mana kita akan membuat diagram batang yang menunjukkan waktu eksekusi untuk kedua algoritma sumbu X berisi nama algoritma dan sumbu Y menunjukkan waktu eksekusi dalam detik. Warna batang untuk a priori adalah biru dan untuk FP growth adalah hijau. Kemudian kita akan menampilkannya seperti ini
outputnya kurang lebih untuk efek growth itu lebih tinggi dibanding a priorinya, sama. Di mana a priori eksekusi time-nya itu di 0,0666 second, dan untuk algoritma FP growth execution time-nya itu ada di 1740, mohon maaf, ada di 17047. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.